Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifa Laksmitasari Aziza, Magister Akuntansi, salah satu dosen di Prodi Akuntansi Universitas Slamet Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Akuntansi Universitas Slamet Sri, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan berada pada semester 2. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tentang gambaran yang lebih utuh atau komprehensif tentang teori, konsep sistem informasi akuntansi, khususnya pada perusahaan manufaktur. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. 1. Aspek sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Aspek keterampilan khusus terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mampu mendefinisikan mengenai arti, fungsi, tujuan, dan pengolahan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, menganalisis proses bisnis dan merancang sistem informasi akuntansi yang tepat. 3. Aspek keterampilan umum terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. 4. Kemudian dari aspek pengetahuan terdiri dari 1 bagian, yaitu memahami prinsip dan konsep tentang organisasi, tata kelola, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis lembaga keuangan dan entitas lainnya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara legal. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep sistem informasi akuntansi secara umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan aktivitas sistem informasi akuntansi. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator sistem informasi akuntansi. Kemudian, untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-JPMK, terdapat 14 capaian yang akan saya tampilkan pada gambar berikut ini. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem Mixed Center Learning, yaitu metode pembelajaran yang mengkombinasikan Student Center Learning dan Teacher Center Learning. Sistem MCL dalam pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah metode group discussion yang melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah saya membuat latihan soal yang akan diberikan kepada mahasiswa kemudian dipraktikkan di depan kelas. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, tugas individu sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 30%.
Nah, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang saya lakukan di kelas. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pengendalian internal. Dan di sistem pengendalian internal di sini itu ada sub capaian pembelajaran, yaitu kita akan mengenal bagaimana sistem pengendalian internal dan manfaatnya untuk sistem informasi akuntansi. Dan sebelum kita masuk pada materi ini, kemarin kita telah mempelajari mengenai, ada yang tahu mengenai apa kemarin? Buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu. Ada yang masih mengingat mengenai buku besar dan pembantu? Silakan Mas Zidan. Buku besar adalah catatan utama yang mencakup semua akun dan transaksi keuangan perusahaan secara umum. Sementara buku pembantu adalah berisi yang lebih spesifik tentang transaksi tertentu yang berkaitan dengan akun tertentu dalam buku besar. Jadi dari buku besar dan buku pembantu, buku besar itu adalah buku utama dari setiap transaksi dan buku pembantu itu sisa dari transaksi yang tidak ada di buku besar, makanya dibutuhkan adanya buku pembantu. Setelah itu kita akan masuk ke sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal di sini adalah struktur organisasi, kemudian dari metode, ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi. Di sini dibutuhkan adanya ketelitian, keandalan data, serta mendorong sebuah efisiensi. Dan tujuannya dari sistem pengendalian internal itu ada 4, menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari keempat tujuan tersebut dibagi menjadi 2. Yang untuk tujuan akuntansinya menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang ketiga mengenai mendorong efisiensi, yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen merupakan tujuan dari administratifnya. Next. Ciri dari struktur pengendalian internal yang baik. Di sini karyawan yang mengerjakan sistem diseleksi secara objektif, mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang yang berintegritas tinggi, jujur, dan cakap. Jadi, semisal kalian di bagian akuntansi, berarti yang dibutuhkan adalah yang ahli di bidang akuntansi. Kemudian pemisahan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki 2 fungsi. Jadi semisal kalian bekerja di bagian akuntansi, tidak boleh ada di bagian administrasi. Jadi hanya khusus di akuntansinya saja. Kemudian yang ketiga, transaksi hanya dilaksanakan berdasarkan otorisasi dan sepengetahuan yang berhak sesuai dengan struktur organisasi dan daftar wewenang masing-masing. Jadi transaksi yang dilakukan itu harus sesuai dengan prosedur. Tidak boleh melanggar dari
transaksi yang sudah disepakati di awalnya. Dan yang keempat, transaksi dicatat dengan benar sesuai bukti-bukti pendukung yang ada. Diklasifikasikan dan dibukukan pada rekening dan periode yang benar. Jadi dari transaksi yang ada, itu kita catat sesuai dengan tanggal transaksi dan nominalnya berapa. Yang kelima, itu pemakaian terhadap harta perusahaan harus selektif melalui prosedur atau persetujuan pimpinan yang berwenang. Jadi di bagian akuntansi misalnya Mbak A, berarti nanti yang bertanggung jawab Mbak A. Dari mulai transaksinya dicatat sampai akhir transaksi, pencatatannya seperti itu. Dan yang keenam, sewaktu-waktu harus dilakukan perbandingan antara angka yang dicatat fisik, harga yang dicatat. Dari tadi yang dijelaskan, berarti kan dari awal kita proses mencatat transaksi harus sesuai dengan data informasi yang ada, seperti itu. Kemudian di sini ada keterbatasan mengenai pengendalian internal. Di sini manajemen mungkin memberikan judgement yang salah dalam menyusun tugas-tugas rutin yang dapat diakibatkan kurangnya informasi, terbatasnya waktu, atau tekanan-tekanan lain. Jadi, untuk pengendalian internal itu, informasi yang didapat hanya dalam perusahaan. Dan perusahaan pun hanya memiliki informasi yang terbatas. Tuh. Yang kedua, kegagalan yang diakibatkan karena kesalahpahaman antara personil, kesembronoan, dan ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugas. Setiap divisi itu kan pasti punya wewenang, fungsi, tanggung jawab masing-masing. Di setiap bagian divisi tersebut, dari awal harus mengerjakan sesuai bidangnya dan keahliannya. Makanya dibutuhkan sebuah ketelitian juga. Yang ketiga, kolusi antar bagian atau individu dalam perusahaan dengan menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi jangan ada apa? Jangan ada apa? Tahu nggak? Jangan ada, ayo jangan ada apa? Jangan ada yang menutupi informasi kebenaran mengenai transaksi keuangannya ataupun di bagian divisi lain informasi yang sebenarnya harus diungkapkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pelanggaran kebijakan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merekayasa data perusahaan. Jadi kita sebagai internal tidak boleh merekayasa informasi yang telah diberikan pada kalian sebagai tanggung jawab kalian di divisi yang kalian kerjakan. Kemudian yang kelima, ada biaya untuk sistem pengendalian internal hendaknya tidak melebihi kegunaan yang diperoleh dari penyusunan sistem pengendalian internal tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Yuliani. Pertanyaannya, apa saja sifat dari SPG itu? Terima kasih atas pertanyaan yang bagus Mbak Indri. Dan di sini sifatnya yaitu yang pertama, sifat dari sistem pengendalian internal. Yang pertama itu harus mendasar dan umum. Kenapa harus mendasar dan umum? Karena di dalam sebuah SPI atau sistem pengendalian internal itu bukan hanya dilakukan di satu perusahaan. Pasti dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Misalnya kita mendirikan perusahaan kan nggak mungkin kita hanya punya satu perusahaan, pasti nanti ada anak perusahaan. Dan anak perusahaan tersebut akan menggunakan sistem pengendalian internal yang sama. Yang kedua, itu adanya perbandingan dan pengecekan. Jadi kita sebagai akuntan atau
bagian akuntansi itu antara informasi data yang kita miliki sama yang kita catat kita cross check ulang. Apakah sesuai atau tidak? Jika tidak sesuai, kita telusuri lagi. Yang ketiga, rencana organisasi. Organisasi maupun perusahaan itu kan kalau kita menciptakan atau membuka, itu kan pasti ada tujuannya. Jadi dari tujuan tersebut itu harus adanya pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dan mendorong untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah. Sampai di sini ada yang tanyakan, Mbak? Cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Dan di sini ada unsur pokok pengendalian internal, ada 4. Yang pertama itu dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab wewenang secara tegas. Yang kedua itu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga ada praktik yang sehat. Yang keempat itu ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan untuk yang pertama struktur organisasinya, jadi ada 5 yang menentukan. Yang pertama memisahkan fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan. Jadi setiap fungsinya harus dipisahkan, tidak boleh dicampur. Yang kedua, setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi berbeda dari jenisnya, bentuknya, kemudian luas dan cabangnya. Yang ketiga, ada struktur organisasi harus fleksibel. Fleksibel di sini itu kan semakin ke depan kan pasti membutuhkan teknologi baru, kemudian pengembangan baru. Jadi kalau semisal ada perubahan apapun, perusahaan atau organisasi tidak kaget seperti itu. Yang keempat, memiliki garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang kelima, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi. Makanya setiap divisi harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing, tidak boleh dicampur. Seperti itu. Next, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi kita harus mencatat sesuai prosedur yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua itu mengidentifikasikan data akuntansi dengan tepat menggunakan rekening buku besar. Jadi kan dari kita transaksi kemudian dibuat jurnal, kita masukkan ke buku besar. Jadi kita pisah tiap transaksinya. Yang ketiga, penggunaan formulir sebagai bukti adanya transaksi dan dasar pencatatan transaksi tersebut. Makanya dibutuhkan sebuah formulir untuk mencatat transaksi yang sudah kita catat dan bukti dari yang telah dilakukan. Praktik yang sehat. Ini salah satu cara praktik yang sehat dari sistem pengendalian internal, yaitu pertama menggunakan formulir bernomor urut tercetak. Jadi tiap transaksi ada nomor urutnya biar kita tahu misal tanggal 1 dilakukan transaksi, kemudian tanggal 2 ada transaksi lagi, 3 tidak ada, kemudian 4 ada transaksi dan selanjutnya. Kemudian ada pemeriksaan mendadak. Kita kan mencatat sebuah data di akuntansi, itu kita biasanya dapat sidak. Dan sidak itu jangan sampai diinformasikan terlebih dahulu. Karena kalau udah diinformasikan pasti kita bisa bersiap. Jika dadakan kan kita nggak tahu hari ini kalau ada sidak. Jadi real nyatanya seperti itu. Dan makanya kita sebagai bagian akuntansi mencatatnya harus sesuai dari transaksi maupun informasi yang telah dilakukan. Kemudian yang setiap pekerjaan suatu bagian langsung
dicek oleh bagian lain. Yang keempat, perputaran jabatan dilakukan secara rutin. Yang kelima, secara periodik diadakan pencocokan visi kekayaan dengan catatan. Makanya biasanya setiap sebulan sekali data akuntansi dengan transaksi yang telah dilakukan harus di cross check ulang. Kemudian dibentuk organisasi yang bertugas mengecek efektivitas unsur pengendalian internal. Yang terakhir, pemberian cuti kepada karyawan yang berhak. Dan di sini mengenai karyawan yang mutunya sesuai itu pegawai diseleksi secara objektif. Kenapa harus objektif? Karena semisal di bagian akuntansi lulusannya dari psikologi, apakah memahami mengenai teknik akuntansi, pencatatannya seperti apa, pengelompokan rekeningnya seperti apa, apakah tahu? Kan tidak tahu. Kemudian untuk meningkatkan kecakapan pegawai perlu diadakan diklat. Jadi walaupun kita sudah merekrut seorang karyawan, itu kita juga harus melakukan pelatihan atau kita memberikan informasi, harus melakukan misalnya harus diinput datanya seperti ini, kemudian nanti next di bagian ini diisi seperti ini, seperti itu. Yang ketiga, pendidikan pegawai disesuaikan dengan pekerjaan. Yang tadi saya sebutkan, jadi misal bagian akuntansi harus mencari lowongan akuntansi. Bukan ketika yang dibutuhkan akuntansi, carinya yang teknik. Itu jangan sampai ya. Kemudian di sini konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Dan sistem pengendalian internal dikira merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja. Tidak. Semua di bagian SPI atau sistem pengendalian internal itu bertanggung jawab. Yang kedua, adanya persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan kekurang ahliannya dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas internal dalam perusahaan. Yang keempat, adanya pendapat bahwa perancangan dan penerapan sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab satuan pengawas internal. Dan di sini ada sistem pengendalian akuntansinya. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Jadi, menjaga kekayaan perusahaan itu penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. Makanya dari awal untuk seorang akuntansi atau bagian akuntansi itu antara informasi atau transaksi yang telah diterima sama yang dicatat harus sesuai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Jadi ada yang bertanggung jawab tiap divisinya. Yang kedua, pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam akuntansi. Sampai di sini saya akan membuka satu diskusi. Tadi yang telah saya jelaskan mengenai kesalahan sistem pengendalian internal itu apa? Ada yang tahu? Kesalahan mengenai sistem pengendalian internal yaitu yang pertama, sistem pengendalian internal seringkali dibilang sebagai tanggung jawab direktur keuangan saja. Yang kedua, terdapat persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan kekurangahlian dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal seringkali diasosiasikan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas internal dalam perusahaan. Yang keempat, adanya pendapat bahwa perancangan dan penerapan sistem
pengendalian intern merupakan tanggung jawab satuan pengawas internal. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan lagi. Dan di sini ada pengendalian internal akuntansi dari sistem manual. Kalau di bagian sistem manual itu pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi menggunakan orang. Dan yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Jadi ada yang apa? Bertanggung jawab. Jadi bukan hanya satu orang kalau manual. Semisal ada transaksi berarti ada satu orang yang bertanda tangan, oh transaksi tersebut sesuai. Dan ada pengecekan barangnya. Yang ketiga, sistem manual menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. Itu kalau sistemnya manual. Dan di sini untuk pengendalian internal akuntansi menggunakan komputer. Jadi ada dua, manual sama komputer. Kalau komputer itu ketelitian dan kecepatan pengolahan data itu lebih sedikit diperlukan dalam pengolahan. Jadi kita tinggal input ke dalam komputer. Yang kedua, komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan yang semula dilakukan oleh manusia melalui program komputer sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Jadi kalau menggunakan komputer, kita misal mau cross check mengenai biaya piutang, tinggal kita ketik kodenya, akan muncul transaksinya, oh piutangnya perusahaan mana, itu ada. Yang ketiga, sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi. Dan di sini ada pengendalian aplikasi. Tujuannya adanya pengendalian aplikasi itu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja dan lengkap. Yang kedua, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Yang ketiga, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus difungsikan. Dan di sini ada pengendalian aplikasi, ada dua, yaitu pengendalian preventif sama pengendalian detektif. Kalau preventif itu bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti seharusnya. Kalau yang detektif itu tidak akan mencegah terjadinya masalah, tetapi itu bisa digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan masalah tersebut. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan, Mas. Pertanyaan saya adalah bagaimana contoh sistem pengendalian internal ini di dalam akuntansi? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi contoh dari sistem pengendalian akuntansi itu kita sebagai bagian akuntansi, pertama, ketika kita melakukan pencatatan, itu harus ada yang mengawasi. Apakah data yang kita catat sesuai dengan informasi yang didapat. Yang kedua, laporan keuangan itu harus diaudit. Diaudit artinya laporan keuangan tersebut dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi atau tidak. Yang ketiga, kira-kira yang ketiga itu
kita harus mengoreksi catatan akuntansi dengan catatan transaksi yang sebenarnya. Misal, kekayaan untuk bulan ini 50 juta. Itu yang dicatatan. Dan di realnya ternyata tidak sampai segitu. Berarti kita harus cross check ulang. Sampai di sini? Ada yang ingin tanyakan lagi, Mas? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.